Halo semuanya, perkenalkan saya Lintang Duta Bramantia. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan event, saringan pemasaran. Untuk memudahkan dalam melihat apakah event yang akan diselenggarakan dapat dipasarkan dengan mudah, apakah event dapat menarik banyak minat publik untuk menghadirinya, tahap pemasaran akan berhubungan dengan banyaknya jumlah pengunjung atau peserta pada event. Untuk membuat asumsi dari jumlah pengunjung atau peserta pada event yang akan kita selenggarakan, kita bisa melakukan riset untuk mengetahui pasar potensial terhadap event yang akan kita selenggarakan. Berikut ini ada beberapa pilihan metode untuk melakukan riset, yaitu yang pertama survei, lalu yang kedua analisis data online, dan ketiga diskusi kelompok. Setelah mengetahui riset pasar, kita bisa menggali opini dari setiap anggota tim terhadap ide yang muncul, karena faktor penting dalam proses ini adalah apakah ide atau konsep dapat sesuai dengan target khalayak. Dan apakah ide event berbeda atau sama dengan event sejenis yang menjadi kompetitor event. Walaupun event itu unik, yaitu tidak bisa ditiru sama persis, tetapi kita juga harus memikirkan apa yang menjadi pembeda atau ciri khas dari event yang akan kita selenggarakan. Dan selanjutnya, semua event yang diselenggarakan akan membutuhkan sumber daya yang beragam, bergantung pada ide dan tujuan apa yang akan ditampilkan. Dengan melihat komposisi SDM yang tersedia, pastinya nanti akan mendukung jalannya acara. Kita harus menempatkan orang-orang yang ahli pada bidangnya. Kemudian menemukan lokasi yang diinginkan dan tanggal pelaksanaan event. Untuk lokasi, tentu saja lokasinya mudah dijangkau, banyak dilewati kendaraan umum, dan dekat mall atau tempat bermalam. Untuk tanggal pelaksanaan, apakah di tanggal weekday atau weekend? Tapi event-event biasanya lebih ramai ketika diselenggarakan ketika weekend. Kemudian, berapa lama waktu yang diperlukan untuk persiapan event? Kita bisa menentukan lini masa yang jelas agar persiapan event lebih matang dan bisa mencapai target audiens. Dan kita harus memperhatikan teknologi yang diperlukan agar event ini menjadi lebih menarik untuk audiens. Selanjutnya, kita juga harus memperhatikan legalitas event, seperti izin usaha event organizer, lalu kontrak dan kesepakatan, yang ini termasuk juga kontrak pengisi acara, vendor, sponsor, dan pihak manajemen lokasi acara. Kontrak harus dibuat secara formal dan mencakup semua aspek yang disepakati. Kemudian perlindungan hukum jasa I.O., lalu pajak, dan izin tambahan. Kemudian kita juga harus menganalisis beberapa risiko yang akan timbul ketika event tersebut diselenggarakan. Misalkan kita melakukan acara secara outdoor, kita pasti mempertimbangkan akan ada turun hujan. Jadi kita bisa mempersiapkan untuk melindungi alat-alat elektronik agar tidak konslet ketika event berlangsung. Selanjutnya, apakah event yang diselenggarakan berorientasi pada menghasilkan pendapatan atau setidaknya berorientasi pada menutup biaya penyelenggaraan? Faktor-faktor yang harus diperhatikan adalah yang pertama, yaitu sisi pendapatan. Berapa orang yang akan datang? Kita harus menentukan lini masa dan target-target audiens pada lini masa tersebut. Tentu saja kita juga harus menyiapkan solusi ketika kita tidak mencapai target audiens pada tanggal yang telah kita tentukan. Yang kedua yaitu berapa harga tiket yang akan ditetapkan. Kita harus menetapkan harga tiket sesuai dengan target audiens kita, dan juga mempertimbangkan biaya-biaya lain terkait mengundang pengisi acara, dan kita juga bisa mencari sponsor untuk menyeimbangkan harga tiketnya. Lalu bagaimana cara kita memaksimalkan pendapatan? Selain tiket terjual sesuai dengan target kita, kita bisa mencari banyak sponsor, dan juga kita membuka tenan untuk UMKM berjualan. Tentu saja di sana juga akan dikenai biaya sewa. Kemudian pada sisi biaya, kita harus memperhatikan beberapa biaya seperti biaya venue, biaya komponen logistik, dan biaya-biaya lainnya. Kita harus mengatur agar kita tidak
terlalu tinggi untuk biaya-biaya ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.